Ini langsung akan menjemput Peggy, Bu? Iya, hari ini langsung jemput Peggy, langsung dibawa pulang. Kasihan Peggy di sana, sudah terlalu menderita, tidak pernah melakukan kesalahan. Anak saya telah di penjara. Ini oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar tanggal 15 September 2016, video bukti P1 dan bukti T32. Sebagaimana telah diunggah juga oleh termohon pada tanggal 15 Mei 2024 melalui media hub.polri.go.id sebagai fakta notoir. Menimbang bahwa dalam permohonannya pemohon telah mendalilkan bahwa pemohon tidak pernah dipanggil oleh termohon dalam perkara tersebut dan pemohon tidak pernah melarikan diri. Menimbang bahwa atas dalil permohon tersebut, termohon dalam jawabannya halaman 32 sampai 33 pada pokoknya mendalilkan termohon sebelum menetapkan pemohon sebagai tersangka dan menerbitkan pemohon sebagai daftar pencarian orang DPO berdasarkan surat nomor DPO garing 88 garing 9 Romawi garing 2016 garing Distret Krimum tanggal 15 September 2016, termohon telah melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu dan telah mendatangi alamat rumah ibu kandung pemohon yang beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT 002 RW 002, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada tanggal 2 September 2016. Namun pada saat itu, ibu kandung pemohon yang bernama Sudari Kartini mengatakan kepada penyidik bahwa saudara Peggy Setiawan tidak ada di rumah dan sedang berada di Bandung. Tidak menyebutkan di mana alamat di Bandung tersebut. Atas dasar keterangan dari ibu kandung, saudara Peggy alias Peron tersebut, kemudian penyidik telah melakukan pencarian terhadap saudara Peggy alias Peron yang dibuktikan dengan berita acara pencarian tersangka atas nama Peggy alias Peron pada tanggal 15 September 2016. Sehingga dengan demikian sangatlah tidak beralasan apabila pemohon masih mempermasalahkan tentang pemanggilan terhadap tersangka Peggy Setiawan alias Peron. Adapun dalam kasus-kasus tertentu berdasarkan pertimbangan penyidik, seorang tersangka tidak mesti harus dilakukan pemanggilan terlebih dahulu. Menimbang bahwa terkait sah atau tidaknya penetapan DPO atas nama pemohon karena terjadi dalam rentang waktu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2024, maka hakim akan merujuk pada bukti P16 dan bukti P17 berupa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 31 Ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menegaskan bahwa tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan dalam rangka penyidikan perkara sampai lebih dari 3 kali dan ternyata tidak jelas keberadaannya dapat dicatat di dalam daftar pencarian orang DPO dan dibuatkan surat pencarian orang. Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 17 menegaskan bahwa tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan guna penyidikan perkara dan tidak jelas keberadaannya dicatat di dalam daftar pencarian orang DPO dan dibuatkan surat pencarian orang. Menimbang bahwa setelah hakim mencermati semua bukti dari termohon, tidak ada satupun bukti adanya surat panggilan yang dilayangkan oleh termohon kepada pemohon, sehingga pemohon tidak mengetahui dirinya masuk ke dalam daftar pencarian orang DPO. Termohon hanya mendatangi rumah pemohon dan bertanya kepada ibu kandung pemohon yang bernama Sudari Kartini yang mengatakan kepada penyidik bahwa Peggy Setiawan tidak ada di rumah dan sedang berada di Bandung tanpa membawa surat panggilan untuk disampaikan kepada pemohon. Menimbang bahwa hakim tidak sependapat dengan dalil dari termohon yang mengatakan tidak perlu pemanggilan terhadap pemohon,
karena menurut hakim jangan ditanggapi dulu ya sebelum selesai baca putusan. Saya lanjutkan. Menimbang bahwa hakim tidak sependapat dengan dalil dari termohon yang mengatakan tidak perlu pemanggilan terhadap pemohon. Karena menurut hakim, pemohon dan keluarganya berhak mengetahui bahwa dirinya masuk ke dalam daftar pencarian orang DPO. Guna pembelaan diri, terlebih lagi kewajiban harus adanya pemanggilan tersebut secara nyata dan tegas telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Sehingga dengan demikian, menurut hakim penetapan DPO atas nama pemohon yang terjadi dalam rentang waktu antara tahun 2016 sampai tahun 2024 tidak sah menurut hukum. Tahan dulu. Menimbang bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan terkait penetapan tersangka berdasarkan surat ketetapan nomor Estap garing 90 garing 5 Romawi garing Res 124 garing 2024 garing Diskrimum tanggal 21 Mei 2024 atas nama Peggy Setiawan adalah sah atau tidak. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan menurut pemohon prasa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup dalam pasal 1 angka 14 patut diduga, pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 KUHP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya minimal 2 alat bukti serta berlandaskan kepada pasal 184 KUHP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadiran in absentia. Artinya sebelum Peggy Setiawan ditetapkan tersangka, maka termohon memiliki kewajiban hukum untuk melakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada pemohon. Menimbang bahwa terkait dalil termohon dalam jawabannya pada halaman 27 sampai 28 yang pada pokoknya menegaskan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon sudah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam A. Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. B. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21 garing PUU 12 Romawi garing 2014 tertanggal 16 Maret 2015 yang dalam amar putusannya menyatakan prasa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 nomor 76 tambahan Lembar Negara RI nomor 3209 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal 2 alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dengan sudah terpenuhinya syarat formil dan material terhadap penetapan tersangka Peggy Setiawan alias Peron, maka secara yuridis tindakan termohon akuo adalah sudah sesuai dengan prosedur hukum. Menimbang bahwa sebagaimana dalil pemohon yang telah dibenarkan oleh termohon dihubungkan dengan bukti P9, T33, T34, dan T67 telah terbukti bahwa pemohon ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat ketetapan tersangka nomor Estap garing 90 garing 5 Romawi garing Res 124 garing 2024 garing Diskres Krimum tanggal 21 Mei 2024. Selanjutnya pemohon telah diperiksa sebagai tersangka sebagaimana berita acara pemeriksaan tersangka Peggy Setiawan alias Peron tertanggal 22 Mei 2024 dan tanggal 12 Juni 2024. Menimbang bahwa dari bukti P9, bukti T33, T34 dan
67 tersebut telah terbukti pemohon ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 21 Mei 2024 dan baru diperiksa sebagai tersangka besoknya pada tanggal 22 Mei 2024 dan dilanjutkan tanggal 12 Juni 2024. Menimbang bahwa hakim tidak sependapat dengan dalil termohon dan ahli dari termohon yang berpendapat untuk penetapan tersangka hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal 2 alat bukti serta tidak harus adanya pemeriksaan calon tersangka terlebih dahulu. Menurut hakim, penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal 2 alat bukti, tetapi juga harus diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka terlebih dahulu. Karena hal tersebut sudah jelas dan tegas termaktub dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU 12 Romawi /2014 tertanggal 16 Maret 2015 telah memberikan syarat tambahan bahwa selain 2 alat bukti harus dilakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka terlebih dahulu, di mana dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditetapkan dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 serta memenuhi asas lex serta dan asas lex stricta dalam hukum pidana, maka prasa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 KUHP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang termuat dalam pasal 184 ayat 1 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya in absentia. Menimbang bahwa pemeriksaan calon tersangka walaupun tidak dicantumkan dalam amar putusan, melainkan dibunyikan dalam pertimbangannya, akan tetapi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat final dan mengikat, maka sepatutnya isi putusan seluruhnya harus dipatuhi terlebih lagi oleh penegak hukum. Menimbang bahwa keharusan adanya pemeriksaan calon tersangka di samping minimum 2 alat bukti tersebut semata-mata bertujuan untuk memberikan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum 2 alat bukti yang sah yang telah ditemukan oleh penyidik. Menimbang bahwa oleh karena sebagaimana fakta di persidangan tidak ditemukan bukti satupun yang menunjukkan bahwa pemohon dalam penyidikan yang dilakukan oleh termohon pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon, maka menurut hakim penetapan tersangka atas pemohon haruslah dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon haruslah dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan. Menimbang bahwa oleh karena penetapan pemohon sebagai tersangka didasarkan pada penyidikan yang tidak sah, maka seluruh tindakan termohon terhadap pemohon menjadi tidak sah. Dengan demikian petitum dalam permohonan pra-peradilan pemohon secara hukum dapat dikabulkan untuk seluruhnya. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra-peradilan pemohon telah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU 12 Romawi /2014 serta peraturan lain yang bersangkutan, mengadili 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan nomor Estap /90/5 Romawi /Res 124/2024 Diskreskrimum tanggal 21 Mei 2004 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
3. Menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 Junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 dan pasal 338 Junto pasal 55 ayat 1 KUHP oleh Polri Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum. 4. Menetapkan surat ketetapan tersangka nomor Eskap garing 90 garing 5 Romawi garing Res 124 garing 2024 garing Diskrekrimum tanggal 21 Mei 2004 batal demi hukum. 5. Menyatakan tidak sah segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. 6. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. 8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Dan 9. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikianlah diputus pada hari ini Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Eman Sulaiman sebagai Hakim Tunggal. Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Al-Atta sebagai panitera pengganti pada PN Bandung dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan sudah dijatuhkan. Intinya permohonan pra peradilan dari pemohon dikabulkan. Baik ya, baik, dengan telah dibacakannya putusan tersebut, maka perkara pra peradilan atas nama Saudara Peggy Setiawan selesai dan sidang dinyatakan ditutup.